Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para Sinteria, para penikmat siniar misteri. Buat kalian yang punya cerita namun tidak bisa diceritakan secara langsung, kalian bisa DM di lewat IG, FB ataupun TikTok. Ceritakanlah pengalaman kalian, nanti akan saya ceritakan kembali di episode Spooky Telling. Di episode Spooky Telling kali ini, saya akan menceritakan salah satu pengalaman horor dari bapak-bapak penjual bakso keliling. Sebenarnya ada banyak sekali pengalaman yang beliau ceritakan terkait hal-hal horor mistis yang beliau alami ketika beliau sedang berjualan. Nah, kok penjual bakso banyak pengalaman horor? Ya, karena beliau jualannya malam hari. Kalau beliau jualannya siang hari, ya mungkin banyak pengalaman gemes dari dedek-dedek gemes yang membeli baksonya. Jadi bapak tersebut tinggal di salah satu daerah di Kabupaten Nganjuk. Lokasinya tidak saya sebutkan, tapi yang pasti rumah beliau itu berada di daerah pegunungan yang di sekitarnya masih banyak hutan-hutan dan juga jarak antar rumah itu tidak saling berdekatan. Jadi ceritanya, bapak tersebut seperti biasa mempersiapkan dagangan di waktu sore untuk dijual di malam hari. Jadi pada waktu itu, selepas sholat maghrib, beliau bersiap untuk berangkat menjajakan dagangan baksonya. Berangkatlah beliau seperti biasa ke daerah-daerah sekitar, ke desa-desa terdekat yang dari rumahnya. Beliau lumayan terkenal di daerah situ karena pada zaman itu beliau satu-satunya penjual bakso yang keliling. Nah, saya mengatakan pada zaman itu karena zaman itu masih sekitar di bawah tahun 2010-an ya, yang lokasi rumahnya itu masih minim penerangan. Ya mohon maaf, karena rumahnya termasuk masih pelosok desa, jadi hanya beberapa rumah saja yang ada penerangannya. Penerangan pun juga nggak terlalu terang juga, jadi ya sewajarnya aja. Apalagi ketika di jalan hampir tidak ada penerangan sama sekali kecuali dari motornya. Nah, setelah beliau berkeliling di sekitar kampung-kampung terdekat, mulailah beliau turun untuk menuju kampung yang sedikit lebih jauh dari rumah beliau. Ketika beliau turun itu, beliau melewati hutan dan ada salah satu daerah itu yang lumayan curam. Daerah lumayan curam itu biasa disebut dengan di daerah tersebut. Karena beliau sudah terbiasa lewat daerah situ, pada malam itu ya beliau berpikir normal aja, nggak akan terjadi apa-apa, ya semuanya aman-aman saja seperti biasa. Sebelum mendekati daerah curam tersebut, tiba-tiba hujan. Nggak deras sih, tapi ya lumayan membasahi beliau. Akhirnya beliau istirahat sejenak untuk memakai mantel dan menutup dagangan baksonya tersebut. Di situ beliau sendirian karena tidak ada lalu lintas di daerah tersebut. Pada zaman itu lalu lintas itu masih tidak terlalu ramai. Nah, ketika beliau memakai mantel, tiba-tiba ada kendaraan yang lewat. Sebelumnya sangat hening sekali, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda apapun. Tiba-tiba ada kendaraan yang lewat, langsung lewat, wis kenceng gitu aja. Ya beliau berpikir itu kendaraan biasa. Tiba-tiba ada kendaraan lagi yang tadinya itu sangat hening dan tidak ada lalu lalang, tiba-tiba itu ramai.
Namun anehnya, seramai itu tidak ada tanda-tanda dari suara dari kendaraan dari kejauhan. Jadi misal kita, kalau ada kendaraan yang mau lewat, kita kan mesti mendengar dari kejauhan ada kendaraan lewat. Itu enggak, itu tiba-tiba aja kendaraan lewat. Ya pada waktu itu bapak tersebut tidak berpikir macam-macam sih, soalnya beliau cuma mikir ya mungkin kendaraan yang lewat biasa aja gitu. Setelah memakai mantel, beliau melanjutkan perjalanan dan sampailah di lokasi yang saya sebutkan tadi, di bawah itu. Sampai situ tiba-tiba kendaraannya macet, tiba-tiba kendaraannya mati. Padahal sebelumnya seperti biasa beliau sudah mengecek kondisi bensin masih banyak, terus nggak ada masalah juga di motornya. Orang motornya itu juga masih lumayan baru. Ya seperti biasalah, beliau melakukan perkreditan. Jadi memang untuk berjualan, ya motornya itu masih lumayan baru, kok tiba-tiba macet. Nah, beliau merasa aneh di situ. Akhirnya beliau berhenti dan mengecek kondisi motor, semua aman semua. Dinyalakan masih tetap nggak bisa, dicoba dinyalakan lagi masih tetap nggak bisa. Nah, dari kejauhan, nah ini baru ini dari kejauhan tiba-tiba terdengar ada suara kendaraan yang mau lewat. Beliau berpikir, wah alhamdulillah sekali, motor saya macet, ada kendaraan lewat, mungkin saya bisa minta tolong atau minta tumpangan lah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan untuk beliau melanjutkan perjalanan. Semakin dekat suara kendaraan tersebut, semakin dekat, dan kendaraan tersebut melewati beliau. Beliau heran, loh, kendaraan yang seramai itu saya teriaki, kok nggak ada yang menoleh ke saya? Apakah saya di sini tidak terlihat? Padahal waktu mobil lewat itu, lampu mobil itu menyoroti posisi bapak tersebut. Oke lah, bapak tersebut akhirnya berpikir, ya berarti ini belum rezeki saya. Saya tunggu kalau ada kendaraan lagi yang lewat. Nah, kali ini kendaraan yang lewat itu tanpa terdengar, kendaraan yang datang itu tanpa terdengar suara dari kejauhan. Seperti yang awal tadi, tiba-tiba kendaraan itu datang. Set, kendaraan itu datang. Nah, kendaraan yang ini itu beliau notice kalau ada bapak di sini. Jadi kendaraan tersebut berhenti. Kalau Anda tahu ini dari cerita bapaknya, ini kendaraannya itu mobil L300. Jadi mobil yang belakangnya ada baknya itu. Nah, sampai di situ kendaraan tersebut berhenti. Namun Pak sopir itu nggak keluar. Karena Pak sopir nggak keluar, akhirnya bapak penjual bakso itu mendatangi mobil tersebut dan minta tolong lah. Pak, saya minta tolong, motor saya sedang macet, bisa membantu apa enggak? Tapi bapak tersebut cuma diam aja, nggak ada jawaban apapun. Bapak tersebut yang ada di mobil itu, sopirnya itu cuma pegang setir, terus pandangannya kosong ke depan. Bapak tersebut akhirnya memutari mobil dan mendekati bapak sopir tersebut. Itu ditanyain, Pak, saya minta tolong, kendaraan saya sedang macet, mungkin bapak bisa membantu atau enggak? Itu masih saja diam. Akhirnya bapak penjual bakso ini mulai merinding. Kok ini aneh? Saya ajak ngomong beberapa kali, enggak menjawab apapun, dan pandangan bapak tersebut kosong menghadap ke depan. Akhirnya karena merasa takut, nah ini saya cerita ini merinding ya ini, karena saya mengingat bapak tersebut menceritakan juga malam hari seperti saya ini sedang rekaman malam hari juga. Wow. Saya lanjutkan untuk ceritanya. Karena bapak itu merasa ketakutan, bapak penjual bakso ini merasa ketakutan, akhirnya beliau mau kembali ke motornya. Ketika bapak tersebut menjual bakso itu mau kembali ke motornya, bapak itu melihat ke arah bak mobil itu. Itu ternyata sudah berdiri banyak sekali pocong. Yang awalnya tadi tidak ada angkutan apapun, tidak ada barang apapun, tiba-tiba ada banyak sekali pocong berdiri di situ di mobil bak itu. Bapak itu sangat ketakutan. Astagfirullahaladzim, saya merinding di sini ya.
Bapak itu sangat ketakutan, berteriak minta tolong sampai bapak itu jatuh terjungkal-jungkal ke belakang. Setelah bapak itu jatuh terjungkal-jungkal ke belakang, bapak tersebut penjual bakso ini berdiri menghampiri sopir itu. Dia itu mau bilang bahwasanya di belakang di mobilnya itu banyak sekali pocong berdiri di situ. Alangkah kagetnya bapak penjual bakso ini ketika mendatangi pak sopir tersebut, ternyata bapak sopir tersebut juga sudah berbentuk pocong. Astagfirullahaladzim. Langsung seketika bapak penjual bakso itu pingsan di tempat. Seketika bapak penjual bakso itu pingsan di tempat, dah itu posisinya dia itu berada di tengah jalan, jadi sangat rawan sekali untuk terkena kendaraan yang lewat. Dan selang beberapa waktu setelah itu ada kendaraan yang lewat. Nah, ini baru benar-benar manusia yang lewat. Terus bapak tersebut dibangunkan, ditanyain, "Pak, ngapain kok sampean tidur di sini? Sedangkan motor sampean masih menyala, terus dagangan baksonya itu juga masih banyak." Jadi bapak penjual bakso itu ketika posisinya dia pingsan di bawah, motornya itu ternyata menyala. Nah, padahal ketika sebelum pingsan tadi, bapak itu kan merasa kalau motornya itu mati. Akhirnya bapak tersebut dibangunkan, ditanyain, "Pak, kenapa sampean tiduran di jalan ini? Ini kan bahaya." Bapak penjual bakso itu menjawab, "Wah, maaf mas, saya hari ini benar-benar sial." Orang tersebut menanyakan, "Sial kenapa, Pak?" "Saya tadi itu, motor saya itu macet mas ya. Tiba-tiba aja macet. Saya nggak tahu alasannya kenapa, padahal ini masih baru motor ini. Baru saya kredit di beberapa bulan yang lalu." Terus si bapak yang menolong tadi mengatakan, "Loh, motor Anda dari tadi itu nyala loh Pak. Macet dari mananya?" Nah, pada waktu itu si bapak yang habis pingsan itu menoleh ke arah motor dan melihat, loh, iya motornya masih nyala. Loh, siapa yang menyalakan? Padahal tadi itu motornya macet. Dilanjutkanlah cerita dari bapak penjual bakso itu, "Hari ini hari sial saya mas. Saya tadi motor saya macet, saya mau minta tolong ketika ada mobil lewat, ternyata di situ berisi penuh dengan pocong." Seketika itu juga merinding seluruh tubuh dari mas-mas yang mau menolong bapak menjual bakso tersebut. Pada akhirnya, "Ya udah Pak, ayo saya antar sampai kembali pulang ke rumah." Diantar pulang ke rumah dan di situ beliau baru bisa tenang. Alhamdulillahnya bapak yang penjual bakso tadi tidak terlindas motor karena beliau tidur di tengah jalan. Ya, namanya kesialan ya, nggak ada yang tahu hari sial itu kapan. Jadi buat kawan-kawan Sinteria, selalu saja bersiap jikalau ada sesuatu hal. Alangkah lebih baiknya kalau kita berangkat menuju lokasi tertentu, kita itu berdoa. Kalau di lokasi tersebut mungkin terkenal wingit atau angker, ya salamlah paling tidak, atau kita klakson, atau kita pelan-pelan lewat situ. Jadi seperti itu kisah untuk malam ini. Terima kasih para Sinteria sudah mendengarkan storytelling kali ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa menjadi manfaat jika ada manfaatnya, dan lebih lagi ini hanya sekedar hiburan. Terima kasih untuk para Sinteria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.